Ya, balik lagi di channel Ngobrol Olahraga, teman-teman. Hari ini apa yang mau kita bahas? Kita mau membahas organisasi utama dari olahraga andalan Indonesia, yaitu PBSI. Ada para petinggi-petinggi dari PBSI atau PPPBSI yang baru saja direstrukturasi atau memiliki anggota-anggota baru, kepala-kepala baru ya teman-teman. Sebelum kita bahas, jangan lupa berikan dulu like dan subscribe-nya teman-teman, karena sangat berarti untuk channel kesayangan kita, channel Ngobrol Olahraga, supaya semakin seru, semakin banyak dari kita yang bisa ngobrol bareng tentang olahraga. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, yang pertama, Ketua PPPBSI kita ada yang bernama Muhammad Fadil Imran yang merupakan Ketua Umum dan didampingi oleh, nah ini yang saya suka di jajaran kali ini, sangat banyak mantan-mantan atletnya ya teman-teman. Nah, jadi ada sekretaris umum peraih medali emas di Olimpiade Atlanta 1996, ada Ricky Subagja. Nah, sekretaris jenderal ya teman-teman, bukan sekretaris umum, maaf, sekretaris jenderal. Nah, jadi Ricky Subagja menempati posisi sebagai sekjen atau sekretaris jenderal. Nah, lalu untuk yang selanjutnya kita lanjutkan, ada di wakil ketua. Nah, untuk wakil ketua juga ada 3 wakil ketua ya teman-teman, tapi kita akan bahas yang terkenal saja. Nah, wakil ketua 1 yang juga adalah wakil menteri, wakil menpora kita. Siapa lagi yang pasti sudah familiar ke teman-teman, yaitu adalah Taufik Hidayat. Nah, Taufik Hidayat menempati wakil ketua 1 untuk PPPBSI kali ini. Nah, selain itu ada lagi peraih medali perunggu di ganda putra teman-teman. Ini di Olimpiade Athens ya, Athena di Yunani di tahun 2004, peraih medali perunggu yaitu Eng Hian. Nah, teman-teman kalau yang tahu, Eng Hian ini dulu sangat terkenal ya karena permainannya menarik dan asik cara bermainnya, walaupun mungkin bukan peraih medali emas, tapi cukup terkenal Eng Hian ini sendiri. Dan beliau menempati posisi untuk di bidang pembinaan prestasi di pelatihan nasional atau Pelatnas. Nah, pemegang pembinaan prestasi Pelatnas. Dan untuk selanjutnya berdampingan juga dengan Eng Hian ada pelatih legendaris ya kan teman-teman, yaitu Mulyo Handoyo. Nah, bagi para fans bulu tangkis pasti banyak yang sudah tahu siapa Mulyo Handoyo. Nah, Mulyo Handoyo sendiri jabatannya adalah koordinator tim pelatih, jadi mengepalai para pelatih-pelatih ya di pelatihan nasional di Pelatnas. Mulyo Handoyo adalah pelatih legend karena dia adalah pelatih dari Taufik Hidayat. Dan waktu di zaman itu juga ada beberapa isu-isu tertentu yang akhirnya membuat Mulyo Handoyo harus mundur dari, tidak di Indonesia lagi, tidak masuk Pelatnas, tidak lagi menjadi pelatih di Pelatnas, akhirnya melatih negara lain, ada melatih India, dan sangat maju India waktu itu. Apalagi kita lihat impactnya sampai sekarang, India sangat luar biasa. Lalu selanjutnya juga melatih Singapura, salah satu yang single yang sangat sukses di Singapura yaitu Lee Kuan Yew yang sampai sekarang masih main, itu juga adalah anak didik dari Bapak Mulyo Handoyo. Jadi sekarang kembali ke Indonesia untuk mengepalai jadi koordinator tim pelatih di PBSI di Pelatnas ya teman-teman. Itu sangat bagus menurut saya karena Mulyo Handoyo adalah pelatih legend yang hasilnya sudah sangat mentereng, sangat luar biasa. Dan untuk selanjutnya lagi ada juga Kevin Sanjaya Sukamulyo teman-teman. Nah, ini atlet yang baru saja pensiun tetapi mendapatkan posisi juga, yaitu menjadi pejabat deputi urusan strategis. Nah, jadi dia akan mengurusi beberapa hal yang bisa dibilang sangat cocok ya, karena kan masih muda juga Kevin Sanjaya ini, seperti bisa dibilang seperti marketing lah kalau kita bilang ya. Jadi urusan-urusan strategis seperti berbagai macam seperti sponsor atau branding atau promosional dan berbagai macam hal-hal yang mungkin cocok untuk anak-anak muda yang masih fresh mengenai dunia ini, marketing dan sebagai macamnya ya teman-teman. Itu tadi adalah para mantan-mantan atlet yang ada di 60 keanggotaan PPPBSI kali ini ya teman-teman. Dari 60 yang kita bahas hanya sekitar 5, tidak terlalu banyak karena itu adalah mantan-mantan atlet, peraih-peraih medali yang sangat mentereng, sangat terkenal, para legenda. Nah, sekarang pasti teman-teman banyak bertanya, seperti kemarin di Menpora juga banyak yang bertanya, banyak yang bilang, kenapa sih Menpora kita kok nggak mantan atlet saja?
Dan kenapa ini para ketua PBSI juga kok nggak 60-60-nya mantan atlet aja, ini kan olahraga. Nah, teman-teman kita harus ingat ya, ini adalah organisasi di atas dari olahraga. Ini bukan olahraga, ini bukan pertandingan. Cara memajukan PBSI bukan dengan cara kita mengalahkan musuh dalam pertandingan bulu tangkis, bukan, tapi dalam organisasi. Jadi ini adalah mix yang sangat bagus. Saya sangat suka seperti Menpora kita juga. Menporanya adalah orang organisasi, wakil Menporanya adalah Bapak Taufik Hidayat yang mantan atlet terbaik Indonesia. Jadi sangat cocok. Di sini juga saya lihat sangat cocok, di mana ada wakil ketua 1, ada sekretaris umum, memiliki peringkat yang sangat tinggi adalah orang dari mantan atlet. Sedangkan banyak di organisasi ini adalah orang organisasi, karena untuk menjalankan organisasi tidak semudah itu ya teman-teman. Karena kalau kita ketahui, kalau teman-teman yang mungkin pernah jadi atlet, karena keluarga saya pribadi juga adalah keluarga atlet ya teman-teman, atlet badminton semua. Keluarga saya itu, mohon maaf kita bilang, sekolahnya tidak terlalu bagus ya teman-teman. Banyak kompetisi keluar kota segala macam. Jadi di sekolah itu sering bolos, sering tidak masuk. Nilainya pun banyak bisa kita bilang nilai kebaikan lah ya, kita bilang dapat nilai kebaikan. Jadi mungkin dalam hal organisasi akan sulit kalau kita mengandalkan mantan atlet saja. Jadi ini adalah keseimbangan yang diperlukan. Sedangkan kalau kita hanya memakai orang organisasi, orang yang politikus misalnya, atau yang ketua organisasi sebagai macamnya, itu kurang adalah di perspektif mereka. Mereka tidak bisa memandang olahraga sebagai seorang atlet, pengalaman atlet, cara pandang atlet, cara mengatasi masalah-masalah atlet mungkin akan sulit bagi orang organisasi. Jadi saya sangat suka di mana PPPBSI kali ini di mix sangat bagus. Ada mantan atlet legendaris yang didampingi juga oleh para orang-orang yang sudah berpengalaman di organisasi PBSI. Ada yang dari ketua provinsi dan sebagainya macamnya mendapatkan posisi baru, sehingga akhirnya ada keseimbangan antara pengetahuan organisasi, menjalani organisasi, dan juga pengetahuan atlet. Jadi menurut saya ini sangat bagus, dan ketua PBSI sendiri, PPPBSI kali ini sudah menyampaikan sesuai yang kita bahas kemarin ya, bahwa Indonesia sedang menurun. Prestasi 2024 sangat menurun, sangat terasa, dan pukulan terakhirnya adalah di Olimpiade kemarin, di mana hanya satu saja atlet Indonesia dari sekian banyak yang berhasil lolos dari grup teman-teman. Padahal kalau Indonesia target setiap Olimpiade pastinya mendapatkan medali emas, tapi lolos grup saja hanya satu orang. Bayangkan teman-teman, itu adalah pukulan yang sangat dahsyat. Sehingga kali ini harapannya dengan organisasi, ketua-ketua organisasi yang baru, dengan cara approach yang baru, semoga Indonesia bisa kembali maju. Mereka tetap menempatkan target kembali ke Olimpiade ya teman-teman. Ada di 2028, kita optimis Indonesia bisa mendapatkan emas, bahkan kalau bisa lebih dari 1 emas dari bulu tangkis teman-teman. Jadi mari sama-sama kita tetap dukung, semoga melalui organisasi yang baru ini, kepala-kepala organisasi yang baru di PPPBSI ini, Indonesia bulu tangkisnya bisa semakin maju, bisa menjadi raksasa yang sangat kuat kembali, bisa mendominasi, mendapatkan banyak medali Olimpiade melalui bulu tangkis. Ya teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Sama-sama kita dukung Indonesia emas.